Pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Apa nilai strategis sosok Mahfud MD hingga dipilih sebagai baca pres di Pilpres 2024? Selengkapnya kita akan membahas bersama dengan Wasekjen PDIP Arief Wibowo, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Baik, saya akan tanya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, dari sejumlah nama yang beredar, sempat mungkin banyak spekulasi yang berkembang. Apa yang membuat akhirnya pilihan jatuh kepada Mahfud MD, Mas Arief? Ya, kalau pilihan ke Pak Mahfud, saya kira itu kalau mau gamblang yang menjelaskan Ibu Mega, ya, Ketua Umum. Tapi tadi juga sudah disampaikan berdasarkan konsultasi dengan seluruh ketua umum partai pengusung Mas Ganjar, yaitu P3, Perindo dan Hanura, dan juga mendengarkan aspirasi banyak tokoh sampai pada akhirnya ada satu kesimpulan dan kemudian menjadi keputusan bahwa Pak Mahfud MD berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden dan Pak Ganjar Pranowo menjadi capres yang besok kita akan daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Saya kira ini sejalan dengan apa yang saya katakan sebagai antusiasme ya dari berbagai elemen masyarakat, tidak hanya dari partai-partai pengusung saja. Hari ini saya menerima kurang lebih 700 pesan lewat WhatsApp begitu. Intinya selamat, merasa bahagia, merasa optimis dan seterusnya, dan semuanya ada dalam satu kata, kerja keras di lapangan untuk menang satu putaran. Jadi kalau pertimbangannya terlalu banyak, para analis sudah bisa menyampaikan itu, terutama Mas Yunarto Wijaya. Kenapa Pak Mahfud dianggap yang paling cocok ya, dan sesuai dengan, sebenarnya ini sesuai dengan aspirasi atau harapan dari partai-partai pengusung Pak Ganjar, ya termasuk PDI Perjuangan dan berbagai elemen masyarakat serta para tokoh, bahwa memang Pak Ganjar atau Mas Ganjar cocok dengan Pak Mahfud dan insya Allah akan menang dalam putaran, meskipun tetap kita harus kerja keras memastikan itu di lapangan. Baik, kalau P3 gimana Mas Baidowi, bahwa tadi kita putarkan statement dari Mas Sandi yang mengatakan malah bersyukur untuk tidak dipilih. Sempat tadi Ibu Mega mengatakan calon wakil presiden yang dipilih oleh PDIP. Bagaimana dengan partai pendukung koalisi yang lain? Ada P3, kemudian Perindo, termasuk juga Hanura. Ya, dalam konteks calon yang ditentukan oleh Bu Mega karena beliau memiliki hak prerogatif, tetapi itu kan dikomunikasikan dengan ketum-ketum partai. Jadi dalam posisi ini sudah clear, kecuali ada partai yang menolak, tapi semua partai setuju. Yang kedua, ini menunjukkan kebesaran hati dari Pak Sandiaga Uno. Beliau sadar beliau sebagai kader partai taat dan tunduk kepada keputusan partai. Dan beliau sudah berjanji, berkomitmen akan all out untuk memenangkan pasangan Pak Ganjar Mahfud MD. Nah, tentu ketum kami Pak Mardiono tidak serta-merta menyetujui begitu saja Pak Mahfud MD karena beliau juga berkonsultasi, berkoordinasi dengan jajaran struktur partai. Maka tadi malam kita menggelar Rapimnas secara virtual yang kesimpulannya hasilnya menyerahkan kepada PLT Ketum untuk memutuskan. Sambil lalu juga tetap mengingatkan hasil Rapimnas ke-6 yang ada nama Pak Sandi. Tetapi kemudian para ketum partai semua sepakat untuk mengusung Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Jadi ini sesuatu yang alamiah dan bagus dalam tradisi politik di koalisi kami, tidak ada ribut-ribut. Soal kompetisi menuju penentuan itu hal yang wajar. Pak Sandi berikhtiar, Pak Mahfud berikhtiar, yang lain juga berikhtiar. Terus kemudian dipilih satu, yakni tokoh yang luar biasa sekali, Pak Mahfud MD, tokoh pengawal konstitusi. Kalau di sini kan Pak Mahfud tokoh pengawal konstitusi. Kalau di tempat lain kan tokoh menyiasati konstitusi gitu. Jadi berbeda, ada hal yang berbeda saya kira. Nanti soal kelebihan sangat banyak lah untuk menceritakan. Itu salah satu strategi yang juga digunakan. Kenapa kemudian Mas Baidowi diumumkannya hari ini dan dipilih juga Pak Mahfud berkaitan dengan gonjang-ganjing yang terjadi hasil putusan MK, Mas Baidowi? Ya, tidak secara khusus itu. Kita ingin menunjukkan bahwa koalisi PDI, P3, Hanura, dan Perindo itu tidak bergantung ke faktor lain di luar koalisi. Kalau kemudian ada putusan MK itu ranahnya nanti pembentuk undang-undang yang ingin mengubah tentang ketentuan undang-undang pemilu. Kami fokus memang dipersiapkan sejak awal dan hari ini kita mengambil kesempatan pertama untuk mendaftar supaya ada masa waktu untuk
konsolidasi dan mengenalkan kepada publik di seluruh Indonesia terkait kesiapan pasangan dari Ganjar Mahfud ini. Baik, baik, baik. Saya akan tanya ke Mas Toto lebih jauh. Dari kacamata Anda, seberapa besar pengaruh dari Mahfud MD untuk mendongkrak suara Ganjar dan juga partai pendukungnya? Pertarungan ini akan terjadi dengan Anies Imin dan kemudian Prabowo yang bisa dikatakan gosip hari ini akan bersanding dengan Erick Thohir. Seperti apa peta politiknya, Mas Toto? Ya, pertama kalau bicara kualitas Prof. Mahfud, katakanlah dibandingkan dengan 5 nama yang sudah pasti kemungkinan besar ya akan maju, kan 5 ya bukan 6, karena Pak Prabowo belum bisa dipastikan akan didampingi siapa. Dari sisi pengalaman, ketika berbicara kemampuan paling paripurna itu Prof. Mahfud. Dia pernah ada di wilayah legislatif, dia pernah menjadi ketua MK yudikatif yang sekarang sedang banyak dibahas gitu ya. Dan kemudian juga pernah ada di level eksekutif banyak sekali. Menhan, lalu kemudian Menko Polhukam, dan dari sisi latar belakang sebagai seorang santri, saya pikir sebuah kelengkapan ketika kemudian kader PDI Perjuangan bersanding, dan P3 saya yakin juga lebih mudah untuk menerima gitu ya. Dan yang berbeda adalah Prof. Mahfud bukan sekedar simbol secara ideologis. Jadi bukan berbicara hanya dalam konteks solidarity maker, satu merah, satu hijau, satu nasionalis, satu religius. Tapi Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ini simbol ideologi yang bisa bekerja, tanda kutip, karena mereka memiliki pengalaman teknokratik. Jadi ada hal yang kemudian bisa berfungsi sebagai solidarity maker, lalu kemudian juga bisa berfungsi dalam konsep teknokratik tadi. Nah, yang menarik lagi sebenarnya menurut saya adalah tadi statement Prof. Mahfud. Ketika berbicara, saya sebagai Menko Polhukam akan memastikan bahwa aparat, tentara, polisi untuk kemudian bisa bersikap netral. Kenapa ini jadi sangat menarik? Dalam pergunjingan mengenai adanya politik dinasti, kemungkinan Mas Gibran maju, ketika ayahnya masih berkuasa, pasti nanti akan berbicara mengenai spekulasi mobilisasi aparat, kenetralan, bagaimana pihak penguasa apakah akan bersikap netral atau tidak. Keberadaan Prof. Mahfud jadi menarik nih. Nanti kalau kemudian ada pihak yang mempertanyakan lebih baik Prof. Mahfud mundur saja misalnya atau aktif lagi, dengan mudah akan ditanya apakah Pak Prabowo mau akan melakukan hal yang sama misalnya. Harus yang sama menurut ya. Saya ada hal-hal yang ternetralisir ya dalam keberadaan Prof. Mahfud di sini. Oke, Bapak-Bapak kita harus jeda, nanti kita akan bahas. Pertanyaan berikutnya adalah, ini mungkin untuk Mas Arief bisa ditanggapi oleh Mas Toto dan juga Mas Badowi. Ketika ditanya oleh wartawan soal dukungan dari Presiden Jokowi, Mbak Puan mengatakan silakan saja tanya ke Pak Jokowi, saya juga menunggu jawaban itu. Apa kemudian PDIP nggak yakin Pak Jokowi mendukung Ganjar? Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Mas Arief, sebelum jeda tadi saya sempat menyampaikan ini viral di media sosial soal jawaban dari Mbak Puan ketika ditanya oleh wartawan soal dukungan Pak Jokowi. Termasuk Mbak Puan mengatakan ya silahkan ditanya setelah Pak Jokowi pulang, saya juga menunggu jawaban itu. Sebenarnya banyak akhirnya mempertanyakan ini hubungannya PDIP dengan Pak Jokowi seperti apa sih? Apalagi deklarasi kan tidak ada karena Pak Jokowi berada di luar negeri untuk tugas negara gitu. Tanggapan dari Mas Arief seperti apa? Ya kalau hubungannya biasa-biasa, baik-baik saja ya. Tetapi saya mengikuti cara komunikasi Pak Presiden dan juga Mbak Puan. Kalau ditanya bagaimana Pak Jokowi, ya tanya Pak Jokowi. Apa jawaban beliau, kan begitu. Itu yang justru ditunggu oleh keluarga besar PD Perjuangan. Mau dukung siapa, kan begitu. Tapi kami sudah memutuskan bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu sebagai pasangan yang tepat, yang ideal dan memagnitud kita semua ya, terutama elemen-elemen masyarakat menjadi satu antusiasme politik yang saya kira akan mengantarkan kita pada menang dalam satu putaran. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi bagaimana dengan Pak Jokowi, ya tanya ke Pak Jokowi. Sebagaimana juga Mbak Puan menyatakan hal demikian. Pak Jokowi kalau ditanyakan juga begitu. Bagaimana dengan putusan MK, ya tanya ke MK. Nah, saya kalau ditanya juga tanya ke Pak Jokowi saja. Jadi ini saling pingpong nih. Ya. Ganjar dan Pak Prabowo. Baik, Mas Toto, ada pihak yang membaca deklarasi Ganjar Mahfud hari ini tanpa menunggu Jokowi seakan menyiratkan sikap PDIP yang sepertinya tidak bergantung lagi pada sosok dari Pak Jokowi. Anda setuju dengan itu atau Anda punya bacaan yang lain?
Sejatinya pemilu itu kan mencari sosok pemimpin, bukan mencari titel Jokowi ya, atau kemudian membaca seberapa besar dukungan dari presiden sebelum. Itu khas dari negara otoriter. Kalau pemilu ditentukan oleh pilihan dari presiden sebelumnya. Jadi menurut saya ini pilihan yang tepat. Ketika berbicara mengenai memenangkan pertarungan, itu harus dari kombinasi kekuatan capres plus cawapresnya ditambah kekuatan mesin politik yang ketika solid itu akan menjadi sebuah kemenangan, karena itu yang menurut saya akhirnya sekarang menjadi beban buat Pak Prabowo ketika kekuatannya sangat besar 45% mesin politik, tapi kemudian paling lamban sampai sekarang misterius siapa yang menjadi cawapres. Kenapa? Karena beban tadi bahwa pemilu itu diartikan menjadi upaya untuk kemudian melekatkan dirinya dengan presiden sebelum, upaya untuk menggantungkan dirinya pada presiden sebelum. Ketika kemudian terjadi berbagai macam upaya, misalnya yang paling ekstrim adalah ingin menggandeng anak kandungnya Pak Jokowi melalui sebuah proses yang harus melalui MK, dan kebetulan ketuanya adalah iparnya Pak Jokowi, terjadi kekisruhan di situ, akhirnya terjadi kekisruhan internal juga mungkin ya, saya berspekulasi dalam penentuan calon. Itu yang menurut saya harusnya disadari oleh setiap koalisi, bahwa kemenangan dalam pemilu nanti itu tidak ditentukan oleh seberapa besar permusuhan dengan presiden sebelum atau seberapa besar kebergantungan pada presiden sebelum. Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan saya harapkan juga bisa dilakukan dengan berani oleh Pak Prabowo kalau memang dia punya kapasitas dan karakter, apalagi sebagai seorang jenderal, untuk pede dengan identitas dan brandingnya sendiri. Oke, Mas Badri, kalau PDIP jelas karena kadernya maju sebagai bakal calon presiden. Tapi bagaimana dengan P3 yang awalnya sempat mendorong Sandiaga Uno, lalu kemudian hari ini menerima nama Mahfud MD sebagai pendamping dari Mas Ganjar. Sejauh ini kalkulasi dari P3, kotel efeknya akan seperti apa, terutama Pak Mahfud ini? Ya, Pak Mahfud bukan orang lain bagi P3. Beliau lahir dari lingkungan Nahdlatul Ulama yang menjadi pemilih mayoritas dan pemilik saham mayoritas dalam pendirian P3 ya, dan terutama nanti di Jawa Timur khususnya itu bisa semakin menambah kemenangan Pak Ganjar, sehingga kalaupun nanti secara nasional suara yang dari Jawa Timur ini Mas Arief komandannya itu dia bisa lebih maksimal lagi, sehingga target satu putaran bisa terrealisasi. Cuma satu hal tadi yang ingin kami komentari terkait ketidakadanya Pak Presiden Jokowi dalam deklarasi, itu sudah benar. Justru kami ini melaksanakan apa yang diinginkan oleh Jokowi sebagai presiden, bahwa penentuan capres-cawapres itu ranahnya ketua umum partai politik. Kalau kemudian tidak ada presiden di situ, ya memang ya begitu jalannya gitu. Bukan sesuatu yang harus diributkan. Dan soal kami PDIP dengan P3 hari ini, faktanya memang koalisi di pemerintahannya Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Dan itu sesuatu yang berbeda karena merajut pemerintahan. Kalau ini kan konteksnya mendeklarasikan dan mendaftarkan pasangan calon presiden yang memang itu ranahnya partai politik. Oke, baik. Bicara soal satu putaran tadi, Mas Toto, bagaimana kalkulasi Anda sebagai pengamat politik? Bisakah kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi, insya Allah satu putaran melihat ada 3 pasangan yang akan mendaftar? Kita masih menunggu siapa yang akan mendampingi Prabowo. Ya, kalau logika secara kuantitatif tentu saja dua putaran itu lebih mungkin ya. Dan kalau kita berbicara mengenai persaingan dalam open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali juga cenderung lebih merata. Dan menurut saya koalisi yang berani mengambil sikap untuk lebih independen itu lebih punya peluang untuk menarik ceruk yang lebih jelas. Sebagai contoh, ketika berbicara misalnya potensi menarik Gibran, Pak Prabowo itu sangat berpotensi untuk kemudian secara gratisan memberikan suaranya di daerah-daerah yang dulu adalah antitesis Pak Jokowi untuk datang ke Anies. Di sisi lain kemudian pemilih-pemilih rasional yang mungkin masih galau dalam konteks memilih Prabowo dan Ganjar, ketika kemudian diterpa isu politik dinasti, itu malah menjadi sebuah keuntungan buat Ganjar. Jadi manuver yang terlalu berlebihan karena bergantung pada sosok presiden sebelum, menurut saya berpotensi jadi bumerang. Bukan tidak mungkin kalau kemudian apa yang selama ini dianggap sebagai kondisi di atas angin buat Pak Prabowo karena image dukungan Jokowi, suara mesin politik yang besar, tapi ketika dilakukan secara berlebihan malah menjadi kelemahan buat Pak Prabowo sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas diskusi kita pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana nanti peta politik jelang pendaftaran. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.